Halo, balik lagi Ibnuis. Gimana nih kabar kalian yang sedang menikmati long weekend ya? Ibnuis, selamat menikmati long weekend ya. Hari ini gue lagi mau cerita, masih relate sama cerita sebelumnya sih, yang dimana jangan jangan menaruh ekspektasi lo tuh sama orang lain gitu ya. Jadi maksudnya tuh kayak jangan sampai ekspektasi lo yang mematikan kita gitu loh. Maksudnya ekspektasi kita sendiri yang mematikan keinginan kita gitu loh. Kayaknya masih menyinggung ke arah sana. Nah, 2 hari terakhir nih sama tadi pagi nih sedikit punya cerita lah gua. Karena habis ngebantuin tetangga kan mau ada nikahan, terus akhirnya bantuin lah buka tenda gitu kan ya, gotong royong, terus ya ngobrol, ketemu sama senior sepuh gitu. Nah terus akhirnya diajak lah, setelah selesai itu diajak minta tolong senior gue nih minta tolong untuk temenin yuk, katanya mau lihat barang dia buat beli mau beli barang buat anaknya. Oh ya udah, oke aja gitu kan. Akhirnya kalau nggak salah tuh sebelum zuhur lah, jam 10 kita berangkat gitu ya. Nah singkat cerita nih, kita ke toko, salah satu bisa dibilang tokonya nih semi outdoor gitu ya. Jadi dia jualan sepatu, jaket, ada yang untuk outdoor, ada juga yang biasa kayak jaket-jaket jogging, terus ada juga yang jaket buat motor gitu kan. Jadi bisa dibilang semi gitu. Terus wih, bagus juga ya, lengkap gitu kan. Terus gue ngeliat emang ya harga barangnya sih termasuk normal ya menurut gua, masih masuk akal lah. Oh masih segini ya udah ya, cuman karena gua ngeliat doang ya udah gitu kan. Terus ngobrol lah tuh gua sama salah satu staffnya, dia kerja di situ udah hampir berapa bulan. Dia bilang baru mau setahun, pokoknya belum sampai setahun baru mau. Cuman gue lupa dia bilang berapa bulan, 8 apa 11 gitu. Pokoknya ya udahlah, singkat cerita, karena kebetulan masnya kan ini ada banyak ya, bukan banyak juga sih, ya cukup banyak. Terus akhirnya gue ngobrol, nanya-nanya lah, karena yang satu layanin lagi, yang satu layanin ini gitu. Ngobrol tuh, mas tapi by the way gue mau nanya boleh gak sih gitu, kok gituin kan. Boleh mbak, silakan katanya gitu. Enggak sih, ini gue lebih nanya ke pekerjaan kan, di sini ada lowongan gak sih, mau ngelamar, gue bilang gitu. Atau ngelamarnya via bagaimana, apa online apa gimana gitu kan. Terus akhirnya ya dia bilang, mas kalau dari cara ngomongnya nih, kata dia gitu kan, kalau dari cara ngomongnya kayaknya mas cukup terdidik gitu, kata dia. Terus gue bilang, oh jangan suka nebak-nebak mas, atau gue bilang gitu kan. Ya gue lebih sambil bercandain aja gitu ya. Enggak, maksudnya menurut pengalaman saya selama ketemu customer gitu kan, untuk mau beli, nanya ukuran dan lain sebagainya, kan macem-macem mas karakternya. Nah dia tuh ngiranya gue itu
kayaknya ini berpendidikan gitu lah, atau misalkan kuliah gitu lah. Terus gue bilang, ya alhamdulillah mas masih dikasih kesempatan lulus kuliah, cuman perusahaan bangkrut, jadi gue bingung sebelum lebaran tuh. Nah akhirnya ya gue butuh pekerjaan lah, gue cerita gitu kan. Cukup ceritanya sih nggak sedetail atau senyaman itu, jadi nyambung terus gitu ya, obrolannya itu nyambung terus. Masih nggak cerita dia bilang, kalau menurut saya sih mas mendingan jangan ngelamar di sini. Lah kenapa, gue bilang gitu kan. Ya menurut gue masih oke lah gitu, ngecek barang-barang stok atau apa segala macam. Ya menurut gue semua orang bisa deh, maksudnya tinggal diajarin. Terus juga kan dia ada alatnya untuk nge-scan produk ini, barang yang tersedia ukurannya apa aja gitu kan. Kayaknya bisa deh gitu. Gue sempet mikir tuh gitu, emang kenapa mas, nggak apa-apa juga kok, lagian ya kalau emang ada. Terus dia bilang, mas tahu nggak, mas ngira nggak saya itu lulusan apa? Nah terus gue mikir, ya sama lah mas, sama kayak saya, ibaratnya ya kuliah juga. Karena mas juga ngobrolnya ya cukup oke lah untuk nge-serve dalam tanda kutip orang yang nanya-nanya barang, potongan harga dan lain sebagainya, masih oke kok mas. Gue bilang gitu kan. Enggak mas, saya itu cuman ijazah SMP, saya nggak lulus SMA, saya dikeluarin. Terus akhirnya saya nggak ngelanjutin lah. Pada saat itu saya jualan, cuman jualan saya di tahun berapa itu pas covid kata dia tutup mas. Akhirnya bingung kan, udah tua juga, udah berumur lah kata dia. Ya udahlah, ya gue ngiranya dia paling pantaran gue atau sekitar 5 tahun di atas gue ngiranya gitulah, karena masih tergolong muda lah dia tuh. Ya udah kan, singkat ceritanya saya aja kerja di bawah UMR mas kata dia. Tapi ketika mungkin misalkan nih ada saya personal branding untuk pak ini kita ada barang produk baru bla bla bla, nah itu tuh dia dapat achieve gitu. Jadi dia sambil selling juga di situ, buat nggak sekalian pak ini ya, pokoknya kayak gitulah intinya kalau dari ceritanya dia. Baru tuh ketika kejual berapa bisalah dapat UMR kata dia. Ya wajar sih mas, namanya kita kan emang pasti jualan ya, berharapnya produk ini kan dibeli gitu kan. Oh iya sih, ya udahlah. Nah pesan yang gue ambil pada saat di situ tuh, emang apa ya, kita tuh nggak bisa ngira, kita nggak pernah bisa ngira kita tuh akan ditolong sama siapa. Kita nggak bisa ngira nanti kita ditikam sama siapa gitu ibaratnya ya. Kenapa gue ngomong gini, karena jujur nih agak bisa dibilang apa ya, gue ngerasa kayak agak sedikit sensitif guanya ngerasanya. Jadi gue sempat berekspektasi akan dibantu oleh seseorang, namun ternyata nggak bisa gitu. Jadi makanya jangan sampai lah ya, jangan sampai ekspektasi kita akan sesuatu itu malah jadi bumerang buat kita. Itu bener-bener gak enak, itu bener-bener gimana ya, lu karena ekspektasi lu udah jauh ke depan gitu akan seseorang, tapi ternyata ya seseorang itu hanya bisa bantu ibaratnya ya bantu doa atau bantu info lah. Nggak seperti yang
dia jabarkan atau dia terangkan sebelumnya. Gitu sih, jangan sampai blunder lah secara garis besar gitu. Karena ya buat apa juga gitu kan kita berekspektasi akan ranah yang bukan ranahnya kita gitu loh. Nah terus di satu sisi ini udah beda cerita ya, di satu sisi adalah ini ledek-ledekan sih, cuman jatuhnya kayak dark jokes ya, tapi agak satir gitu ya. Jadi ada tetangga, kebetulan emang mungkin kejadian ini udah hampir pas gua interview sih, pulang interview gitu kan, nongkrong tuh. Nggak ada salah satu temen masih kawasan temen rumah tapi nggak satu gang. Dia dapat kabar kalau anggaplah si Mbak B gitu ya, Mbak B itu menikah, kata dia. Usianya masih muda, masih sekolah kalau nggak salah, cuman tepatnya sekolahnya kelas berapa, udah mau lulus apa belum atau gimana gue nggak tahu, karena gue nggak kenal yang dimaksud, tapi gue tahu orangnya gitu loh. Oh yang ini ya gitu, jadi cuman sebatas tahu tapi nggak detail gitu. Nah singkat ceritanya satir lah dia dia tuh bilang gini, kalah lu Ip, masa sama anak sekolahan sukses dia udah nikah gitu kan. Anjir, gue kaget juga gitu kan, shock juga gue di apa, ditembak, dibahas, tahu-tahu perihal suruh nikah. Gue bilang anjir, oh iya emang yang nikah siapa ya gitu kan. Dia bilang itu si Mbak B nikah. Lah yang itu, gue bilang gitu kan. Iya, wih keren juga. Iya makanya lu udah lebih tua malah belum nikah gitu kan. Tuh gue ketawa doang kan tuh, bangke lu. Ya udahlah, singkat cerita kayak gitu. Cuman di akhir ceritanya itu adalah ternyata si Mbak B ini adalah MBA. Kalau kalian pernah tahu atau pernah dengar hipnosis, intinya dia hamil duluan. Yang gue dengar seperti itu. Maksudnya gini, gimana ya, gue sih nggak tahu pasti orangnya ya. Maksudnya gue tahu orangnya tapi gue nggak kenal, jadi nggak satu gang, jadi nggak papasan ketemu, nggak papasan ngeliat gitu kan. Jadi ya gue bingung juga ngeresponnya. Jadi bisa dibilang omongan dia bener apa enggak, nggak tahu nih perihal hamil duluan apa enggak. Tapi memang ada tenda. Jadi kan kalau nggak salah rumah dia dulu, kalau gue mau pulang tuh itu ngelewatin gang rumah dia dulu. Emang sempat ngeliat di deretan gang rumahnya dia itu ada tenda persis gitu kan. Nah itu yang nikah itu katanya. Oh iya ya, sempet rame lah. Ramenya tuh dalam tanda kutip masih sekolah, hamil gitu kan. Makanya jangan sampai, maksudnya nih buat hipnosis ya, khususnya buat yang cewek, yang cowok pun juga, ayolah jangan ngerusak jangan ngerusak masa depan cewek lu gitu loh. Terlepas lu mau mengaplikasikan, menunjukkan rasa sayang lu dalam bentuk melakukannya atas dasar suka sama suka, oke, itu nggak masalah menurut gue ya.
menurut gue itu nggak masalah selama lu tidak melanggar peraturan. Melanggar peraturan gimana? Yang gue maksud adalah norma sosial, moral lah. Kita kan nggak tahu nih ibaratnya per orang gitu, perorangan kita tuh busuk kah atau suci kan, ya Allahu alam, aja Allah yang tahu gitu kan. Tapi maksud gue juga nggak munafik untuk hal seperti itu, nggak munafik, tapi bukan berarti lu harus merusak masa depan lu merusak masa depan cewek lu. Nah sekarang gini, masih muda, udah punya anak, nanti ketika ngelamar kerja gimana? Terus kalau misalkan dia mau kuliah atau ya kerja gitu, nanti ngurusi anak juga, apakah udah siap? Yang jadi pertanyaan itu kan ketika belum siap, lu cuman siap bikinnya, lu cuman siap untuk akan enaknya, tapi lu belum siap akan nanti punya anak. Nanti ketika punya anak begini, ketika nanti punya anak beri susu, ketika nanti, ya kalau udah siap semua ya monggo gitu kan. Kalau udah siap semua namanya bukan masalah gitu kan. Tapi ketika belum siap semua kan otomatis jadi masalah dong. Masalahnya kenapa? Yang dimana otomatis nanti ada budget yang emang harus lu sediain untuk anak lu. Contoh kayak beli popok, beli susu, beli makan, peralatan, dan lain sebagainya gitu loh. Apakah siap? Kan gak ada yang tahu gitu loh. Jangankan ini adalah POV gua yang sampai saat ini, kenapa jujur gua agak takut karena gua merasa belum siap untuk pernikahan ya. Bukan berarti gak mau, tapi hanya gua ngerasa ya Allah jangan sampai hamba menikah hanya karena sesuatu. Tapi gue pengen menikah emang lillahi ta'ala, pengen beribadah di waktu yang tepat, dengan orang yang tepat, dengan tingkat kematangan dan kesiapan yang tepat gitu loh. Karena gue pengen long last, pernikahan gue pengen long last. Gue cuma takut di situ karena yang seangkatan atau teman-teman gue yang sepantaran nikah banyak, udah ada yang punya anak 1, ada yang punya anak 2, tapi gayanya masih gaya-gaya pacaran, berantem, gampang ngomong putus. Ya lu bayangin coba, lu kan posisinya udah menikah, bedain gitu loh, dan ujung-ujungnya cerai gara-gara selingkuh, gara-gara katanya istrinya bawel lah. Jadi kayak mana janji awal lo ketika lo mau menikah atas dasar sayang sama sayang? Itu sih yang gue khawatirkan. Itu kalau ibaratnya semua siap, semua ada, semua ready, ya namanya kan bukan masalah, ya lo tinggal eksekusi, berarti emang lo siap gitu loh. Tapi kan jadi masalah ketika kita pribadi pun belum siap secara mental, itu malah jadi bumerang. Karena tolak ukurnya itu gak bisa diukur dalam segi data gitu loh, tapi tolak ukurnya bisa dihitung dalam bentuk tindakan dan bagaimana lu mengaplikasikannya dalam hidup lu di pernikahan itu gitu. Menurut gua kayak gitu sih Noise. Jadi buat teman-teman Noise nih yang masih pada muda, sekolah, kuliah,
ini zaman udah makin berani lah ya, makin berani untuk show off. Lu badung boleh, nakal boleh, atau apapun itu boleh, tapi satu kuncinya, goblok jangan. Lu harus tahu batas dimana Uni nggak bisa lagi nih, kalau gue terusin selesai nih ibaratnya gitu. Karena yang menentukan arah hidup kita itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Jangan berekspektasi yang nanti gini. Kadang ekspektasi sama realita tuh suka berbeda, Ibnois. Tapi ya balik lagi, itu hanya point of view gua cuman sharing cerita biar kita lebih bijak dan siap lagi ya. Ibnois yang dengar dari awal sampai akhir, gue mau ngucapin terima kasih. Yang masih belum dengar atau apa segala macam, gue juga tetap ngucapin terima kasih karena sempat mampirin ke sini gitu kan. Kalau kalian punya cerita, mau sharing, tulis di kolom komentar ya, atau di DM di TikTok, di IG juga nggak apa-apa kok. Nanti gue bacain ceritanya, akhirnya sharing, gue bisa imajinasi juga gitu kan. Yang jelas itu Ibnois untuk cerita yang ingin gue ceritakan hari ini. Sehat-sehat terus. Yang lagi mau long weekend, selamat long weekend. Hati-hati di jalan, jaga kesehatan, berangkat selamat, pulang selamat, amin. Oke, Ibnois pamit ya, bye bye.